Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sujurdan Amrullah dengan NIM A11 2022 14505. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini saya membuat aplikasi manajemen keuangan pribadi. Langsung saja pada langkah pertama, yaitu di halaman main.dart. Pada halaman main.dart ini saya mengimpor beberapa package, yaitu material.dart yang berisi widget bawaan dari Flutter untuk membuat tampilan. Lalu ada Firebase Core yang digunakan untuk menginisialisasi Firebase di aplikasi Flutter. Lalu ada Firebase Option yang berisi konfigurasi Firebase dan login page yang akan kita panggil pada widget My App untuk menampilkan halaman login. Lalu langsung saja pada bagian Frontend, ini adalah titik awal eksekusi aplikasi. Lalu widget Flutter Binding digunakan untuk memastikan semua widget dan binding Flutter diinisialisasi. Lalu pada bagian Run App akan menjalankan atau memulai aplikasi Flutter dengan widget My App sebagai rootnya. Lalu pada widget My App, di sini saya menggunakan Stateless widget dan mereturn material app yang berisi dari halaman login atau login page. Langsung saja kita masuk ke bagian login page. Pada halaman login page, saya import beberapa package, yaitu material untuk membuat tampilannya, lalu register page untuk memanggil halaman register nantinya, dan lalu ada dashboard page untuk memanggil atau mengarahkan ke halaman dashboard ketika berhasil login, lalu Firebase autentikasi. Pada halaman login page saya menggunakan stateful widget. Di stateful widget saya juga menggunakan kelas state-nya, yaitu yang bernama login page state. Lalu saya membuat variabel ini ada email controller dan password controller yang digunakan untuk mengontrol input teks untuk email dan password. Lalu form key yang digunakan untuk validasi form. Selanjutnya adalah variabel isLoading yang digunakan untuk menentukan apakah aplikasi sedang memproses login atau tidak. Lalu membuat fungsi login. Pada fungsi login saya membuat validasi, ya, jika formnya tidak valid maka proses login akan dihentikan. Lalu akan menampilkan indikator loading karena mengeset state yang sebelumnya loading false menjadi true. Lalu kita masuk ke bagian try catch finally. Try ini digunakan untuk menggunakan Firebase autentikasi untuk login dengan email dan password. Jika berhasil maka akan diarahkan ke halaman dashboard page. Namun jika gagal atau error maka akan menampilkan pesan errornya. Lalu pada bagian layoutnya atau tampilannya saya menggunakan scaffold untuk layout utama. Lalu single child scroll view memungkinkan halaman di scroll jika kontennya tuh lebih besar dari layar. Lalu kita bungkus menggunakan form. Pada bagian form kita membuat input email, yang di input email ini saya menggunakan text from field dengan controllernya yaitu email control. Lalu membuat validasi sederhana agar memastikan input email tidak kosong dan sesuai dengan formatnya. Lalu pada bagian text from field
untuk password saya juga menggunakan text form field dengan controllernya yaitu password controller. Lalu dengan validasi sederhana, jika value-nya 0 atau kosong, maka akan menampilkan pesan error password tidak boleh kosong. Lalu atau jika nilainya kurang dari 6, maka akan memunculkan error password harus 6 karakter. Lalu pada tombol login saya menggunakan elevated button, dan jika ditekan akan menjalankan fungsi login. Lalu jika di bawah login ada text button untuk mengarahkan ke pembuatan akun jika belum memiliki akun. Lalu pada bagian register page saya juga membuat proses register yang hampir sama dengan proses pembuatan halaman login. Di sini saya juga membuat fungsi register dan beberapa controller. Pada halaman pada fungsi register saya membuat validasi form. Jika form tidak valid, maka proses akan dihentikan. Lalu kita buat try catch dan finally. Try ini akan digunakan untuk menggunakan Firebase autentikasi untuk membuat akun baru menggunakan email dan password. Lalu jika berhasil akan memunculkan alert atau pesan registrasi berhasil dan akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu jika error akan menampilkan pesan kegagalan atau digunakan untuk menangkap kesalahan. Lalu pada halaman tampilan juga sama seperti halaman login. Selanjutnya kita ke bagian dashboard. Pada bagian dashboard saya mengimport beberapa package, yaitu material.dart yang digunakan untuk membuat tampilan, lalu Firebase autentikasi dari Firebase untuk autentikasi, lalu intl digunakan untuk format angka dan tanggal. Lalu saya mengimport beberapa halaman atau page yang saya buat, yaitu login page, laporan page, dan lalu ada modelnya yaitu transaksi model. Selanjutnya ada Firestore service dan juga halaman tambah dan edit. Berikutnya adalah membuat atau mendeklarasikan beberapa variabel. Pertama yaitu transaction stream, yaitu digunakan untuk mengambil data transaksi dari Firestore. Lalu ada total income dan total expense yang digunakan untuk menyimpan total pemasukan dan pengeluaran. Lalu currency formatter untuk membuat format angka dalam mata uang Indonesia. Selanjutnya fungsi initialize stream digunakan untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Jika login, maka akan mengambil transaksi pengguna berdasarkan user ID dari Firestore. Contohnya seperti ini, maka akan masuk ke dalam collection dan pada field user ID akan terisi dengan user ID dari akun user. Di sini dari beberapa akun user akan memiliki user ID. Lalu selanjutnya adalah fungsi calculate total yang digunakan untuk mengecek
kategori dari transaksi. Jika pemasukan maka akan ditambahkan ke income. Namun jika kategorinya pengeluaran maka akan ditambahkan ke variable expense. Selanjutnya ada fungsi logout. Ya, fungsi logout digunakan untuk menghentikan stream transaksi dari sebelum logout, lalu mengarahkan pengguna untuk kembali ke halaman login. Berikutnya adalah fungsi add transaction untuk mengarahkan ke halaman tambah transaksi. Begitu juga dengan edit transaction akan menampilkan atau untuk mengarahkan ke halaman edit. Selanjutnya ada fungsi delete transaction yang digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi sebelum menghapus transaksi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.